Salah satu program yang akan dibangun di BHR Academy adalah mulai menggarap generasi Z dalam kaitan dengan literasi keuangan. Kenapa menjadi penting? Karena membaca tabloid kontan minggu lalu ada satu artikel yang menarik di mana kesadaran generasi Z itu jauh lebih besar untuk berinvestasi dibandingkan generasi-generasi pendahulunya. Dan ini adalah salah satu fenomena yang menarik. Dan ini menjadi penting karena justru di generasi Z itu tidak mendapat literasi yang cukup baik dari keluarga, sehingga biasanya mereka hanya mendapat masukan dari sosial media, gitu ya. Kenapa dari keluarga tidak cukup mendapatkan cukup literasi? Karena orang tua mereka berasal dari zaman yang memang tidak terlalu memerlukan investasi. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai satu hal yang diinginkan para generasi Z di suatu saat nanti adalah mereka punya passive income sehingga mereka bisa pensiun lebih cepat dibandingkan orang tua mereka dan mereka bisa menikmati hidup dengan passive income mereka. Tapi pertanyaannya adalah passive income itu mitos atau fakta sih sebenarnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita simak video. Passive income, mitos atau fakta. Jadi kalau kita bicara passive income, tentu saja income yang didapatkan tanpa harus bekerja keras gitu ya. Sambil leyeh-leyeh income datang sendiri. Nah, apakah itu sesuatu yang mungkin kita bisa wujudkan atau sesuatu yang sifatnya hanya gimmick saja? Nah, kita akan bahas. Nah, kalau kita berbicara mengenai passive income, maka kita tidak bisa lepas dari sisi masa kini dan sisi masa depan dari keuangan kita. Ya, jadi kalau kita berbicara uang, tentu kita akan bicara kondisi hari ini dan kondisi masa depan, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara kondisi hari ini, berbicara mengenai income, maka kita akan berbicara dari sisi akumulasi. Jadi kalau kita tadi bicara masa depan, kita berbicara soal menikmati passive income, itu adalah kita berbicara mengenai masa konsumsi, di mana sebenarnya orang tua kita sudah menjalani yang disebut dengan masa pensiun. Income sudah tidak ada, tetapi expenses jalan terus. Nah, kita hari-hari ini, para generasi Z terutama, berada di masa akumulasi. Masa ketika dia bekerja, dia mengumpulkan income mereka untuk yang membangun yang disebut sebagai passive income. Hari ini mereka sedang mendapatkan apa yang disebut sebagai active income, karena kalau mereka tidak aktif, maka mereka tidak dapat income. Sesederhana itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai active income, maka kita akan berbicara tadi mengenai passive income juga. Kita berbicara mengenai satu proses di sisi masa kini, sisi akumulasi tadi yang disebut sebagai masa menciptakan aset, ya. Income creation, asset creation, dan asset accumulation. Jadi meng-create aset yang tadinya kita nggak punya, kemudian juga mengakumulasinya. Nah, gimana caranya? Itu kan pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara hari-hari ini, maka kita tidak bisa lepas dari buku yang ditulis oleh Robert Kiyosaki di tahun 98. Ini buku fenomenal banget, di mana Robert bilang bahwa kita ini punya atau kita ini berada di 4 kuadran. Ya, kita memilih ada di kuadran mana, itu pilihan kita. Di mana kita ada yang menjadi A, berada di kuadran A sebagai employee, bekerja di kantor, ya, mungkin sebagai pegawai negeri, mungkin sebagai pegawai swasta, ya, di mana kita mendapatkan income dari gaji hasil pekerjaan kita. Setiap tanggal tertentu, mungkin tanggal 1 atau tanggal 25, atau setiap tanggal akhir bulan, kita menerima gaji. Lalu ada orang yang memilih untuk berada di kuadran B, business owner, di mana dia mungkin punya bisnis, jualan
punya warung kopi mungkin, atau punya warung makan gitu ya, di mana dia juga ada di sana mengelola bisnisnya, dan dia mendapatkan income dari sana. Dia tidak bekerja di kantor, tetapi dia bekerja di bisnisnya sendiri. Dan di sisi lain, ada orang yang memilih untuk berada di kuadran S atau self-employed, di mana dia bekerja untuk dirinya sendiri. Dia bekerja sendiri, contohnya seperti konsultan, dokter, pengacara, dan sebagainya. Itu self-employed. Dan ada orang-orang yang memilih untuk berada di kuadran I atau investor. Jadi bukan dia yang bekerja secara aktif, di mana seperti E, B, dan S, tetapi di kuadran investor, uang yang bekerja untuk dia. Nah, ini sebenarnya konsep passive income kita sudah mulai masuk nih. Jadi kalau kita mau punya passive income, maka kita akan sebaiknya berada di I. Cuman apakah berada di kuadran I itu bisa jadi secara otomatis? Yuk, kita telisik lebih jauh lagi. Nah, jadi kalau kita berbicara tadi skema produksi asetnya, jadi ketika kita tadi mengakumulasi aset atau mengakumulasi aset, menciptakan aset tadi, maka kita akan berbicara bahwa sebaiknya di saat usia kita muda, ya tentu saja bukan di usia-usia saya, sehingga memang video ini akan cocok buat para orang-orang yang masih muda gitu ya. Buat orang-orang yang sudah tua tentu sudah energinya sudah tidak ada, maka buat orang-orang yang masih muda, buat Anda yang berada di generasi Z gitu ya, atau millennials, Anda harus bisa berpikir bagaimana supaya source of income Anda itu lebih dari satu. Jadi ada active income 1, 2, dan 3. Dan itu memungkinkan. Banyak anak-anak muda sekarang yang bisa bekerja, paginya dia bekerja di sebuah perusahaan sebagai karyawan di sebuah kantor. Nanti sore dia akan mencari income tambahan dengan menjual sesuatu misalnya, menjadi reseller sesuatu barang misalnya di marketplace gitu ya. Dan kemudian di sisi yang lain pada saat-saat tertentu dia menjadi moderator atau menjadi pembicara di webinar-webinar. Itu sudah 3 source of active income, 3 sumber active income. Maka saya selalu heran kalau melihat ada anak-anak yang masih anak-anak muda gitu ya, orang-orang yang masih usianya muda di bawah 35 tahun, lebih banyak menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak jelas gitu ya. Hangout mungkin kalau ada yang ibu-ibu lebih banyak menghabiskan waktunya untuk ngerumpi dengan teman-teman sesama ibu-ibu nungguin anaknya sekolah gitu. Menurut saya itu agak mengherankan karena pada dasarnya inilah saat yang tepat buat Anda pada saat usia Anda di bawah 35 tahun, barangkali malah mungkin di bawah 40 tahun, Anda harusnya bisa mencari source of income sebanyak mungkin. Manfaatkan waktu 24 jam untuk bisa menciptakan active income yang semakin banyak. Yang itu nanti akan diakumulasi, gitu ya, teman-teman. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai akumulasi aset, sebenarnya aset itu apa sih? Jadi kalau kita berbicara mengenai aset, maka kita tidak bisa lepas dari definisi yang disebutkan di dalam beberapa kamus, gitu ya. Di dalam kamus, salah satu kamus, saya menemukan bahwa definisi aset adalah useful or valuable thing, person, or quality. Jadi sesuatu yang berharga, itu bisa orang, bisa kualitas, atau barang. Itu bisa disebut sebagai aset, gitu ya. Nah, apa sih aset yang kita miliki? Jadi kalau saya misalnya memiliki kemampuan public speaking yang bagus, itu aset loh. Kalau saya memiliki satu jaringan pertemanan yang bagus, itu juga aset. Jadi aset itu belum tentu uang, karena segala sesuatu yang bermanfaat, berguna, bernilai, itu bisa menjadi aset. Gitu. Jadi temukan sebenarnya apa sih kelebihan kita. Tidak melulu soal berapa uang yang kita miliki. Dan itu kalau kita bicara sifatnya, kemudian hasilnya, itu ada beberapa sih memang contoh yang seperti ada di dalam tabel. Tetapi intinya Anda pintar ngomong, sebagai public speaker yang bagus, Anda punya jaringan pertemanan yang bagus, itu juga sebagai aset. Nah, jadi tadi kita berbicara mengenai ngumpulin aset. Lalu pertanyaannya, saya kan tadi pengen Pak layeh-layeh gitu ya. Nggak perlu kerja lagi, saya sekarang kerja keras, mungkin nanti usia 40 tahun saya pengen layeh-layeh, saya pengen mengerjakan sesuatu yang menjadi passion saya pengen bisa tiap hari bersepeda, saya pengen bisa suatu kali saya bisa traveling keliling Indonesia tanpa harus saya mikirin saya harus makan besok pakai apa gitu ya. Karena saya punya namanya passive income.
Ya, jadi saya bisa menikmati hidup saya. Tadi, leye-leye, duit tetap masuk, dan kita bisa menjalankan sesuatu secara suka dengan gembira gitu ya, sesuai dengan passion kita. Pertanyaannya, kalau saya mau mencapai pada level seperti itu, aset atau saldo berapa yang harus saya punya ya, yang bisa saya habiskan selama 30 tahun, yang saya simpan di dalam satu instrumen keuangan yang bisa memberikan return, ya nggak usah tinggi-tinggi lah, 4% lah per tahun gitu ya. Dimana dari saldo atau aset tersebut, itu bisa dengan instrumen yang ada, itu bisa memberikan saya 20 juta per bulan. Kayaknya 20 juta per bulan buat saya cukup. Tapi ada yang bilang mungkin, oh saya sih 7,5 juta cukup. Atau mungkin ada yang bilang, oh, saya nggak 20 juta nggak cukup, saya harus 50 juta. Oke, cara ngitungnya sama. Ya, cara ngitungnya sama. Pertanyaannya gimana dong cara ngitungnya, dan aset itu ditaruh di mana? Gitu kan pertanyaannya. Nah, saya punya beberapa contoh pilihan buat Anda, gitu ya. Jadi kalau saya pengen dapat hasil 20 juta per bulan, maka saya harus punya saldo berapa di instrumen mana, sehingga saya bisa menikmati yang disebut sebagai tadi passive income. Oke, ini contohnya. Oh sorry, ini kita bicara strateginya dulu. Gimana strateginya? Strateginya kita sering sebut sebagai dollar cost averaging, di mana dollar cost averaging itu adalah sebenarnya salah satu strategi investasi di mana kita nyicil. Jadi kalau selama ini kita bayangan kita nyicil itu hanya untuk bayar utang, tetapi investasi juga bisa nyicil. Ya, itu yang disebut sebagai strategi dollar cost averaging. Nah, kalau kita berbicara tadi, gimana sih caranya kita nyicil dan berapa harus kita cicil? Saya ambil satu contoh di mana kalau saya nyicil 1 juta satu bulan, ditempatkan di satu instrumen keuangan yang memberikan return 10% per tahun, ya mungkin bisa saham, mungkin bisa obligasi, mungkin obligasi nggak sampai 10% ya, tentu saja ya, karena ini kita bisa long term, mungkin saham gitu ya, di mana itu bukan trading, tetapi investasi gitu ya, di mana sahamnya kita keep, selama kurang lebih 20 tahun, maka setiap effort kita menyisihkan 1 juta satu bulan itu, pada akhir tahun ke-20 itu akan insya Allah akan mencapai 750 juta. Dari uang cuma 1 juta. Bayangin. Yang barangkali buat kongko-kongko makan 2 kali 3 kali udah habis. Dia sekali makan, sekali kongko-kongko habis 300 ribu. 3 kali udah habis 1 juta. Dimana sebenarnya kalau 1 juta itu disisihkan, gaya hidup kita tekan, itu 20 tahun lagi itu udah bisa jadi 750 juta. Wow banget gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya 750 juta cukup nggak sih untuk bisa menghasilkan 20 juta per bulan? Tentu saja tidak cukup. Ya, tentu saja tidak cukup. Jadi semakin besar ekspektasi kita untuk bisa mendapatkan passive income tadi, maka semakin besar yang harus kita kumpulkan. Pertanyaannya berapa yang harus kita kumpulkan kan? Gitu. Nah, saya punya beberapa contoh, beberapa instrumen keuangan yang bisa dipakai untuk meng-create passive income. Jadi, kalau Anda orangnya pengen aman-aman aja, oke, taruh duit aja di deposito, ya. Di mana deposito, ya katakan asumsi bunga atau return-nya adalah net 4% per tahun. Maka Anda harus punya modal sebesar 6 miliar. Wow, 6 miliar untuk bisa dapat 20 juta per bulan. Oke, saya nggak mau deposito, Pak. Saya pengen yang lebih challenging. Oke, bisa pakai reksadana. Reksadananya pun pakai yang pasar uang, gitu ya. Nggak usah yang yang berisiko seperti saham. Oke, kalau mau di reksadana pasar uang dengan asumsi return net 6,5% per tahun, maka saya harus nyimpen saldo duit 3,7 miliar. Gede juga ya, masih gede. Maka, dan seterusnya, obligasi Telkom ya, misalnya kayak saham Telkom atau Bank BRI, di mana kita ambil dari dividennya aja karena kita tidak trading, maka kita akan lihat kalau misalnya di Telkom, ya kita harus punya saham senilai 4,8 miliar. BBRI, Bank BRI 9,8 miliar. Properti, atau mungkin buka kafe. Ya, kalau buka kafe tentu resikonya makin tinggi ya, makin besar potensi return-nya, maka resikonya makin tinggi ya. Tinggal bagaimana manajemen resiko kita. Nah, tentu kita tidak bisa menempatkan di dalam satu instrumen aja, kita harus mix. Nah, itu kemampuan untuk mix itu yang nanti kita akan banyak ajarkan di kelas-kelas di BR Academy untuk para milenial. Nah, itu effort untuk bisa menciptakan 20 juta per bulan di masa depan supaya kita bisa hidup layah-layah duit income tetap jalan, itu yang disebut passive income, inilah modalnya. Dan caranya tidak susah, caranya hanya dengan dollar cost
Averaging, cicil. Jadi tidak hanya nyicil motor ya, nyicil tas gitu ya, nyicil handphone gitu ya, tetapi nyicil investasi juga bisa dilakukan. Dan ini adalah sesuatu yang akan membuat kita akan menikmati masa tua kita dengan lebih sejahtera ya, lebih sejahtera. Jadi akhir kata, kerjalah dengan kerja keras buat Anda yang masih muda, yang usia masih di bawah 40 tahun, di bawah 35 tahun, kerja keras, kerja cerdas, ciptakan banyak sekali aktif income, lihat potensi diri apa, jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang percuma, tidak ada gunanya, dan pastikan kita selalu sehat akal, sehat finansial. Karena dengan sehat akal, sehat finansial, maka kita akan makin kreatif. Kita akan bisa menciptakan aktif-aktif income dari kreativitas kita. Itu aja teman-teman yang bisa saya share di video kali ini. Yuk kita ciptakan passive income kita. Jadi passive income itu fakta, bukan mitos. Salam sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.